Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita dapat berjumpa pada devotion hari ini yang akan saya beri tema foreign country atau negeri asing. Kita sering diizinkan Tuhan menjadi orang asing, artinya kita tidak memiliki siapa-siapa, supaya kita menjadikan Tuhan menjadi tempat sandaran kita dan tempat pengharapan kita satu-satunya dalam hidup ini. Dalam negeri asing kita banyak sekali menghadapi permasalahan hidup. Entah itu kesusahan, kegagalan, atau apapun juga. Nggak usah marah, nggak usah kecewa, jalanin aja, tetap berharap sama Tuhan. Sama halnya seperti yang dialami Ishak. Ishak menjadi orang asing yang tidak punya siapa-siapa. Tapi disitulah ia menaruh pengharapan dan percayanya kepada Tuhan. Kenapa Ishak bisa percaya? Ia percaya pada janji Tuhan yang pernah disampaikan kepada bapaknya, yaitu Abraham, di mana firman Tuhan terdapat pada Kejadian 26 ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ingat saudara, kita mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan atas kita berlaku juga kepada anak cucu kita. Jangan jadikan anak cucu kita itu terkutuk. Sebab itu, hiduplah kita dalam kebenaran. Bukankah kita akan bersuka cita ketika Tuhan berkata kepada anak kita, "Aku akan memberkati dan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada ibu dan bapakmu." Kita pasti akan bersuka cita mendengar itu. Secara pribadi saya tidak pernah takut pada masa depan anak-anak saya. Tapi saya selalu perkatakan di hadapan Tuhan, Engkau memperhitungkan iman saya atas anak-anak saya. Karena itu saya tidak takut, saya percaya sungguh kepada Tuhan. Bagianku hidup di dalam ketetapan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berjuanglah untuk hidup dalam kebenaran. Berjuanglah untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Itu artinya bukan hanya untuk kita, tetapi berlaku juga untuk anak cucu kita. Ingat, apa yang kita tabur sekarang akan dituai anak-anak kita di kemudian hari. Kita akan lihat ayat 4-nya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Luar biasa bukan? Biarlah dalam lewat hidup kita ini, Tuhan ingin orang diberkati. Lewat hidup kita, Tuhan ingin keluarga kita diberkati. Lewat hidup kita, bahkan semua bangsa-bangsa diberkati. Itu janji Tuhan. Kalau kita lihat pada ayat 12, sekalipun di negeri asing, Ishak mengalami banyak sekali tantangan dan juga permasalahan hidup. Di situ adalah mengalami kekeringan. Tapi di saat mengalami kekeringan, ia menabur, saudaraku yang terkasih. Secara logika, itu tidak masuk akal. Tapi Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Kenapa? Karena Tuhan memberkati. Berjuanglah untuk hidup dalam kebenaran. Berjuanglah untuk selalu mendapatkan perkenanan Tuhan. Sebab itu saudaraku yang terkasih, ingatlah akan janji Tuhan. Dan hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Amin.